Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Seperti biasa, kali ini saya akan menjelaskan mengapa kredit yang plafonnya kecil-kecil ditagih sama debt collector, tapi plafon yang besar-besar tidak ditagih sama debt collector. Sebelum saya menjelaskan semuanya, saya ingatkan sama teman-teman semuanya, jangan lupa video saya ini di-subscribe dan dikasih like juga ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Banyak sekali yang bertanya, kenapa plafon yang kecil-kecil itu selalu ditagih sama debt collector, tapi kalau plafon yang besar itu tidak ditagih sama debt collector. Di sini yang saya maksudkan dengan limit yang kecil-kecil itu by produk ya. Kalau plafon yang kecil-kecil itu biasanya dengan produk KTA, kartu kredit, apalagi pinjaman online. Kredit yang plafonnya itu kira-kira puluhan juta, ratusan juta, ataupun 1 atau 2 M. Itu biasanya ditagih sama debt collector. Tapi biasanya 1 M ke atas itu bukan debt collector lagi. Biasanya itu pihak bank langsung. Tapi ada case tertentu atau produknya sampai limitnya sampai 5 M, itu bisa dilakukan oleh debt collector. Untuk plafon yang besar-besar, seperti kredit komersil, yang biasanya limitnya itu puluhan miliar atau ratusan miliar. Bisa teman-teman bayangkan, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Ini fakta ya, kita lihat sendiri di masyarakat. Kalian lihatlah, yang rumah-rumah mewah, atau orang kaya lah. Kemungkinan kan ada kredit juga kan, sama pihak bank. Nah, itu tidak ditagih sama debt collector. Kenapa ayo? Jadi begini, rata-rata debitur yang besar itu, yang plafon yang besar, itu kan mereka biasanya tentang prosedur bank dia sudah tahu, tentang hukum dia sudah tahu. Jadi kalau ditagih sama debt collector, jadi resiko pihak bank itu akan lebih besar. Makanya plafon yang besar-besar itu ditagih sama petugas banknya langsung. Kalau petugas banknya langsung itu kan sudah melalui pendidikan, baik secara etika maupun namanya sopan santun, bagaimana servis. Jadi cara pendekatannya dengan nasabah itu lebih enak. Kalau debiturnya macam-macam, menunggak, perselisihannya itu dilakukan dengan lelang ataupun melalui pengadilan. Jadi hukum yang berbicara. Jadi mereka tidak ada kekerasan. Untuk kredit yang kecil-kecil, mohon maaf ini, biasanya yang menengah ke bawah ini kreditnya itu masalah prosedur bank itu tidak begitu tahu, dan masalah hukum dia tidak begitu tahu juga. Kalau yang besar tadi kan kalau macam-macam kan ada pengacara, tapi kalau yang kecil biaya pengacaranya mana? Kan itu sederhana. Jadi kalau nasabah itu tahu masalah prosedur hukum, tahu tentang aturan perundang-undangan di Indonesia ini, baik hukum perdata maupun pidana, jadi kecil kemungkinan namanya debt collector itu berani macam-macam sama kalian. Jadi ini kita ambil secara global ya. Maka secara global itu plafon yang kecil-kecil ini dilakukan oleh debt collector. Tapi banyak juga, ada juga nasabahnya itu tahu prosedur hukum, tahu masalah prosedur bank. Tapi tidak semuanya ya. Dan kredit yang kecil-kecil itu memang risikonya tinggi. Jadi setiap risiko tinggi itu harus dengan bunga yang besar, dan cara penanganannya itu khusus, dan kekuatan bisnisnya itu adalah di maintain atau di penagihan. Tanpa penagihan yang kuat, bisnisnya itu tidak akan tumbuh, tidak akan berjalan. Makanya digunakan debt collector. Jadi teman-teman sudah tahu semua ya kan? Jadi teman-teman semuanya di sini sudah tahu ke depannya mau ngambil tindakan itu seperti apa, menghadapi debt collector itu seperti apa. Tidak perlulah namanya ngotot-ngotot, ajak berantem. Saya di sini tidak mau membenturkan secara fisik teman-teman itu dari nasabah ke petugas bank. Kita bicara baik-baik, selagi namanya sesuai dengan prosedur, kenapa nggak kita ikutin? Kan nggak ada masalah juga. Jadi itulah kenapa sebabnya kredit yang plafon yang kecil-kecil ditagih sama debt collector, dan plafon yang besar-besar tidak ditagih sama debt collector. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video saya ini di subscribe ya, dan dikasih like juga.